Iya, shalom teman-teman PPGT dimanapun berada. Shalom Pak Pendeta Christian Tanduk Langi. Shalom. Mana semua rekah? Mana semua? Aku sangat mampu. Iya. Saro, salam akaboro buat seluruh kader siap utus dimanapun berada. Saat ini kita akan mendengarkan podcast PPGT Kelas Sekolah Jawa yang masuk episode 4. Dan bersama Pendeta Christian Tanduk Langi dari Komisi Liturgi Musik dan Gerejawi Gereja Toraja di Rantepao, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami pengurus PPGT, dan saat ini kita akan membahasnya bersama Pendeta Christian Tanduk Langi. Pak Pendeta sehat ya Pak ya? Puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Ya. Sehat, haleluya. Bersama dengan keluarga sehat ya Pak ya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Amin. Oke Pak, saya akan bertanya. Ini ada pertanyaan dari teman PPGT. Ini berkaitan dengan budaya Toraja dan mungkin terkait dengan gereja. Yang pertama, bagaimana seharusnya kita bersikap, atau mungkin dalam hal ini gereja ya, bagaimana gereja bersikap terhadap budaya Toraja yang berkembang saat ini? Oke, sebenarnya ini saya jawab sekarang ya. Ya, silakan Pak. Oke. Ini pertanyaan besar ya, sangat luas. Tetapi beberapa prinsip pokok saja yang mungkin saya bisa sampaikan dulu. Mudah-mudahan itu bisa mewakili keseluruhan. Pertama, ada dalam perjalanan gereja Toraja ada begitu banyak perubahan-perubahan paradigma dalam menghadapi kebudayaan. Dulu ekstrem, tetap melakukan itu kafir. Nah, itu kan ada istilah kafir, kapere kalau dalam bahasa Toraja. Tapi kemudian berproses terus-menerus, dan puncaknya itu tahun 2005 sebenarnya, ketika ada konsultasi PI ketiga di Toraja, dan hasilnya itu disahkan di dalam Sidang Sinode Am ke-22 di Jakarta tahun 2006, yang mengatakan bahwa sudah waktunya gereja Toraja menikmati Injil dalam budaya dan bahkan menemukan Injil dalam budaya. Nah, ini prinsip paling penting. Bukan hanya menikmati Injil dalam budaya, tetapi menemukan Injil dalam budaya. Yang dicontohkan menikmati Injil dalam budaya itu misalnya menyanyi. Misalnya ada lagu-lagu Pak Dondi misalnya, lalu kemudian digubah dalam lagu rohani, itu menikmati Injil dalam budaya. Tapi menemukan Injil dalam budaya itu adalah hal yang sangat penting dan jauh lebih fundamental ketimbang sekadar menikmati. Karena yang namanya menikmati apa yang sudah ada itu gampang, tapi mencari apa yang kita harapkan itu jauh lebih penting. Nah, jadi pertama, sikap gereja Toraja sekarang ini cukup positif terhadap perkembangan budaya, karena meyakini bahwa di dalam budaya pun sebenarnya ada nilai-nilai Injil. Jadi itu prinsip gereja Toraja. Nah, selanjutnya dalam sidang sinode ke-24 di Makale, terutama pasca 100 tahun Injil masuk Toraja, malah dari Toraja Makombongan lalu kemudian dilanjutkan, dielaborasi dalam sidang sinode Am, malah dilakukan, gereja Toraja berkomitmen melakukan 3 hal terhadap budaya. 1, revitalisasi. Nah, ini revitalisasi ini maksudnya membuat sesuatu, nilai-nilai yang sudah lama terkubur, yang sudah tidak nampak lagi, yang sudah menghilang, itu justru divitalkan, fit itu hidup, dihidupkan kembali nilai-nilainya, bukan praktiknya loh ya, tapi nilai-nilainya. Jadi revitalisasi. Tapi belum cukup dengan revitalisasi, karena kalau cuma revitalisasi toh, kita akan kembali menjadi aluk tololo, dan tentu keadaannya tidak begitu. Yang kedua yang dilakukan adalah reinterpretasi. Ada pemaknaan yang baru, tapi pemaknaan ini sifatnya harus konstruktif. Maksudnya konstruktif itu tidak serta-merta merampas nilai budaya lalu kemudian memberikan makna yang baru, tetapi mengambil makna yang ada di sana lalu kemudian itu direnungkan, dihayati di dalam iman Kristen untuk menjadi sebuah makna baru.
Karena soalnya ada begitu banyak praktik-praktik budaya sekarang ini yang orang hanya sekadar melakukannya saja, tetapi maknanya itu sudah tidak tahu lagi, sudah tidak jelas. Contoh, orang pasang, kalau ada orang meninggal, laki-laki, lalu dipasanglah ceritanya yang namanya tuang-tuang gitu, rentengan kayak rantai itu, lalu ada potongan-potongan bambu kecil, 3-3. Katanya itu hanya untuk laki-laki, tapi di beberapa tempat ada juga hanya tuang-tuang baine. Nah, ketika ditanya kepada orang-orang, coba tanya kepada orang-orang, apa artinya itu? Mengapa harus 3? Tahu tidak jawabannya apa yang dikasih? Jawabannya adalah, inang tempon inang susi moto. Ya dari dulu sudah begitu. Jadi tidak ada interpretasi yang dipahami lagi, orang tidak punya makna lagi, tetapi hanya mengatakan, oh ya memang sudah dari sananya seperti itu. Apa makna disimbuang? Apa makna ada tedong ini dan ada tedong itu? Apa makna dari misalnya orang maaf sila ke tedong? Apa makna dari ini dan itu? Sudah banyak yang kemudian tidak memahami lagi apa maknanya, tinggal sekadar dipogok bang mira. Nah, gereja dalam hal ini mengatakan kita harus melakukan reinterpretasi kebudayaan. Apa makna yang ada di dalam kebudayaan itu diangkat lalu kemudian direnungkan di dalam kekristenan, dan dari situlah kemudian muncul makna baru. Jadi budaya Toraja tetap jalan, gereja tetap mengembangkan budaya Toraja. Itu yang kedua ya. Jadi pertama revitalisasi, reinterpretasi, dan yang ketiga reedukasi. Bahwa ini kemudian nilai yang ada, praktik yang ada, berbudaya yang ada, itu kemudian diajarkan kembali, itu dipraktikkan dengan pemaknaan yang benar, yang luhur. Karena sesungguhnya budaya Toraja itu sungguh luhur, sungguh luar biasa, karena core dari budaya Toraja itu adalah untuk menciptakan karapasan, harmoni, ketenangan, kebahagiaan bersama dalam masyarakat. Dari keinginan inilah kemudian lahirlah yang namanya alut, keinginan, kerinduan untuk menjadikan segala sesuatu harmoni di dalam masyarakat. Nah, kalau kita melihat sendiri di dalam Injil, di dalam Alkitab, Paskah itu adalah hasil revitalisasi, reinterpretasi, dan reedukasi dari Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Paskah itu adalah tradisi, budaya Yahudi. Tetapi kemudian kedatangan Yesus itu kemudian memberikan makna yang baru. Kalau dulu peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang juga menjadi peringatan bahwa kami bangsa Israel adalah bangsa yang top markatop. Tetapi kemudian di dalam Yesus Kristus mengatakan betul, itu adalah peringatan kebebasan, tetapi bukan kebebasan sebagai bangsa yang top markatop tadi itu, tetapi kebebasan dari dosa. Karena sesungguhnya semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kita. Yesus memberi makna baru terhadap Paskah. Contoh satu. Contoh kedua, Pentakosta. Pentakosta itu bukan barang baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan. Tapi Pentakosta itu adalah hari raya dalam adat istiadat, dalam budaya Yahudi. Tapi Kristus kemudian datang untuk kemudian memberikan pemaknaan yang baru. Bahwa dalam Pentakosta itu Allah menaruniakan rohnya. Ada makna baru yang diberikan tanpa membuang praktik-praktik yang ada. Itulah pola yang diambil oleh gereja Toraja, bahwa kita tetap dapat melakukan hal-hal yang sekarang ini menjadi simbol-simbol budaya, tetapi kita harus betul-betul memahami apa artinya, apa maknanya, dan kita menghayati itu di dalam Kristenan, dalam iman kepada Tuhan, dan kita melakukan semuanya itu sesuai dengan tujuan awalnya, untuk menciptakan yang namanya karapasan, menciptakan harmoni, keindahan, ketenangan, kedamaian bersama di dalam masyarakat. Nah, kalau kita melihat praktiknya kan banyak perilaku-perilaku berbudaya justru mendatangkan kekecewaan di dalam masyarakat. Itu bukan Toraja. Karena Toraja berbudaya itu adalah mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran. Saya kira begitu. Saya tidak tahu apakah
jawaban itu bisa karena ini pertanyaan yang besar digumbuli oleh Gereja Toraja sekian lama, tetapi hanya slice besar saja yang kemudian saya bisa sampaikan dalam waktu saya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi ada satu yang sangat menarik tadi ya, soal menemukan Injil dalam budaya. Ya. Dan saya yakin juga ini menjadi perenungan bagi gereja-gereja kesukuan gitu ya di Indonesia, karena gereja juga harus berperan dalam memelihara adat dan kebudayaan kita sebagai warisan, sebagai identitas bangsa kita begitu. Dan kita bersyukur Gereja Toraja mengambil peran dalam itu. Dan yang menarik juga mungkin soal ini, ada orang yang tidak tahu makna dalam sebuah adat begitu ya. Nah, pokok muala. Pokok muala. Di Kutanai, ditanya, kemudian dia menjawab, ya memang dari dulu seperti itu. Kalau orang Sumalu katakan pokoknya begitu. Pokoknya begitu. Ya, aku nggak usah tanya-tanya, lakukan saja. Ya. Tapi itu betul kan? Coba kalau pengalamannya ditanya, oh apa betonan itu tombi? Apa betonan itu orang kan mengatakan, dari dulu sudah begitu, ampo. Udah. Ini ruang kosong. Biasa kita istilahkan itu adalah ruang kosong untuk diisi dengan penghayatan iman yang baru. Gitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ini mungkin masih berkaitannya soal peran gereja ya dalam hal budaya. Ini sangat banyak terjadi untuk pertanyaan selanjutnya banyak sekali terjadi di Toraja. Saya sering kali mendengarkan ini di berbagai daerah terjadi. Ketika ada pendeta, ada sebuah proses pemakaman yang mungkin besar begitu ya. Kemudian di sana ada adu kerbau, ada sabung ayam. Tapi kemudian mereka keluarga mempersembahkan persembahan keluarga untuk dimasukkan ke gereja, tetapi pendeta menolak itu. Nah, apakah ini sebenarnya sikap Gereja Toraja, ataukah mungkin ini karena di beberapa tempat mungkin saya bisa terjadi berbeda gitu ya Pak ya? Ataukah memang ini hanya sikap pribadi pendeta-pendeta Gereja Toraja? Silakan Pak. Oke. Wiru sampai kopi dulu toh pertanyaannya Pak. Silakan. Berat, di kasih raka kopi tuh di Wiru. Majelis gereja itu di Serana, madosa kisah majelis gereja. Begitu. Oke. Ini juga pertanyaan yang besar, pertanyaan yang penting. Biasanya itu yang paling dilematis sekarang ini adalah tedong petarung dengan sabung ayam. Ada beberapa hal dulu diksi. Nakua nagagai Gereja Toraja tuh tahu mak pasila ketedong. Gereja melarang orang melakukan adu kerbau. Tidak pernah terjadi seperti itu. Gereja tidak pernah melarang orang untuk melakukan adu kerbau. Saya sendiri pendeta, tapi saya suka dengan tedong silaga. Saya waktu masih kecil juga menggembala. Saya suka dengan tedong silaga. Dan ada makna ketika tedong, biasanya kan tedong yang di Pasilaga dalam upacara Rabu Solo itu adalah tedong yang akan dipersembahkan, tedong yang akan dikorbankan pada saat itu. Lalu ini, selain tentang saya dulu, maksudnya kenapa saya bicara begitu? Selain saya di Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi, program studi doktoral yang baru-baru kemarin saya boleh jalani, doanya Jemaat Surabaya juga ada di sana. Itu adalah biblika dan juga antropologi budaya. Jadi ada penelitian tentang kebudayaan yang kemudian saya harus lakukan. Nah, jadi itu sekitar sisipan. Gereja Toraja tidak pernah melarang orang adu kerbau. Karena sesungguhnya dalam adu kerbau itu adalah satu titik sukacita di tengah-tengah duka cita. Jadi ada duka cita yang dialami, tapi ada sukacita bahwa si pemilik kerbau, si penggembala kerbau ini, apa yang dia kerjakan selama ini menggembalakan kerbau itu, sekarang kerbau itu memungkinkan untuk dijadikan sebagai persembahan kepada orang tua. Itu dulu.
maksudnya akan dibawa di dalam upacara adat. Itu sebagai ungkapan sebenarnya kegembiraan dari gembala bahwa, dan itu terkait aluk, karena makanya biasa diistilahkan tedong ma'bulalu, maksudnya kerbau yang layak untuk dijadikan sebagai persembahan agama. Disitulah kemudian lahir maaf silaka tedong, karena kegembiraan di tengah-tengah duka cita yang besar. Makanya kan itu maaf silaka tedong itu kan tidak ada ambe tondok, tidak ada tobina di situ, tapi sepenuhnya itu adalah ungkapan ekspresi dari para penggembala. Sayang sekali bahwa ini bergeser. Orang sekarang di PKPO itu tedong, segala macam dikasih obat, lalu dibawa di sebuah kegiatan untuk sekedar diadu di sana, lalu dibawa pulang. Ini kan kodok-kodok. Apa bahasa Indonesia nanti apa kodok-kodok? Tahu nggak? Saya nggak tahu. Maksudnya mau dibilang mau dibawa ke sana, ditarik kembali. Ini dalam budaya Toraja yang asli, dalam Aluk Todolo tidak ada. Kalau sudah dibawa ke sana, sudah dikatakan bahwa ini akan dikorbankan, maka itu harus dikorbankan. Pemalim pak kodok-kodok otomatis. Tapi ternyata yang dilakukan adalah sekadar mali di Pasilaga, lalu kemudian dibawa pulang. Tidak ada landasan agama di dalamnya. Tidak ada landasan aluk di dalam kegiatan yang seperti itu. Lagi pula, sejujurnya ya, kalau kita mau bicara dari hati yang paling tulus, teman-teman yang kemudian misalnya memelihara dan juga membawa ke sana kemari kerbau itu, iman seperti apa yang melekat? Iman seperti Aluk Todolo? Saya berani mengatakan bahwa itu tidak ada dalam Aluk Todolo. Mau mengatakan bahwa itu iman Kristen, maka itu tidak ada dalam iman Kristen. Ataukah mengatakan bahwa itu adalah hobi, dalam artian bahwa dia beriman kepada hobinya, dan dia kotoraya kalau aku tidak punya spiritualitas kepada yang di atas, entah Aluk Todolo atau entah kepada Allah Tritunggal. Nah, jadi tadi di awal saya katakan, diluruskan dulu, gereja tidak anti kepada tedong silaga, tetapi gereja sudah mencurigai ketika ada tedong-tedong petarung, ada kerbau petarung, karena dalam adanya ini Todolo tidak pernah ada yang namanya tedong petarung, itu sudah dibawa ke sana kemari. Berapa banyak anak-anak sekolah, coba teman-teman misalnya kalau kita ke Rantai Pau, jangankan di pinggiran-pinggiran, di kota Rantai Pau, setiap saat ada tedong mala di Palopas, olahraga pagi nih. Yang menyertainya itu adalah anak-anak usia sekolah. Lalu, belum lagi kita berjumpa dengan para guru-guru di daerah-daerah, di berbagai daerah, mengeluh bahwa ya pokoknya kalau sudah waktunya di kolam tedong petarung, kota amet tolan pasti kolam toh malam itu dia anak-anak pergi untuk kemudian menonton, bahkan tinggal di kandang kerbau, padahal mereka adalah otak-otak yang cemerlang tetapi berakhir di sana. Pemilik tedong sih enjoy saja karena mereka ada di tempat yang jauh barangkali, atau bukan dia yang langsung menggembalakan. Lalu kemudian dia memberi gaji kepada mereka, aman-aman saja. Ya mungkin orang tua yang yang anaknya pergi menggembala mengatakan bahwa iya kan sudah terima gaji lah sedikit, bahwa bisa untuk membantu biaya sekolahnya. Apakah harus dengan cara seperti itu? Belum lagi berhadapan dengan perhara-perhara rumah tangga gara-gara judi. Rahasia jabatan bahwa pendeta tidak boleh untuk mengatakan sesuatu yang muncul dari seorang ibu misalnya, atau seorang anak misalnya, yang menangis oleh karena ia taruh uang menempuh zaman teman paling mudah tedong petarung siapa budak manuku saung. Tetapi keluarga yang retak, ataupun kalau retak, ada orang-orang ibu yang rapuh hatinya karena dia rajin ke gereja. Istilah saya biasa, malam tepuk tangan lah ke gereja tuh manena apa do anak-anak, tapi ya tuh di anak-anak malam hati tangan susia teh sakit hati yang sungguh luar biasa. Belum lagi anak-anak mereka, apa yang kita katakan dengan itu semua. Tapi dalam hal ini saudara-saudara, jangan pernah ingat diskusi kita, pertanyaan pertama tentang dosa, jangan pernah menghakimi. Jangan menghakimi
bahwa dosa mo, nang kurang ngajar mo, tidak ada lagi mereka, tidak. Orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini, yang dengan sengaja menjadikan mengorganisir judi dalam topeng budaya, sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang terbelenggu oleh hal yang tidak baik. Tugas kita adalah untuk mendoakan mereka. Tugas kita adalah berusaha untuk bersimpati kepada mereka. Dalam penelitian saya yang lalu, saya pernah jalan di sebuah tempat, saya tidak usah menyebutkannya, lalu bertanya kepada 18 orang yang kebetulan ternyata semuanya penjudi. Dan saya bertanya, dari hati yang paling dalam, paling tulus, siapa di antara kita yang kemudian memang anak melo atau payah tujuh? Saudara-saudara, 16 dari 18 orang mengatakan memang tidak baik. Hanya 2 orang yang mengatakan kena itu kan tidak kerangkan di dunia. Melo bang saya itu kan kita. Tapi akhirnya dia berbalik ketika saya mengatakan begini, oke lah. Yan na dakarangkan de melo bang Asia to maadir aku pasambayangan dibolehkan saya berdoa untuk anak bapak supaya nanti kalau besar juga menjadi penjudi. Belum selesai saya ngomong langsung dibilang tidak apa itu, jangan katakan hal itu. Dia pun tidak mau kalau anaknya itu menjadi orang yang berjudi. So dalam hati kecil, dalam hati nurani orang yang berjudi sebenarnya tidak suka judi, tetapi mereka mengatakan, kalau orang sudah ngumpul, sudah dipanggil, sudah melihat orang jalan, sudah melihat orang siarak-karakan atau posting di FB tentang tedong, gelisahlah hatinya, maka akhirnya dia harus pergi. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Tugas kita adalah berjuang dan memperlihatkan simpati kepada mereka. Jangan justru membangun tembok seakan-akan bahwa mereka adalah orang yang paling berdosa dan kitalah orang yang paling suci. No, karena Yesus tak pernah melakukan hal itu. Nah, cuma hal terakhir tadi ada yang disampaikan. Nah, bagaimana dengan ada gereja atau ada jemaat atau ada pendeta yang kemudian menolak melayani dan masalah persembahan dikembalikan? Oke, saya mulai dari hal yang terakhir tentang persembahan. Sesungguhnya Gereja Toraja secara sinodal tidak pernah mengatakan bahwa itu ditolak, itu persembahan. Tidak pernah. Itu adalah keputusan jemaat setempat dan itu dimungkinkan oleh aturannya Gereja Toraja bahwa setiap jemaat itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Salah satu pertimbangan teologis sebenarnya, kalau memang itu adalah keinginan kita dan sesuatu yang karena kita mau menyembah kepada Allah lain atau kepada keinginan kita, ngapain ada lagi persembahan kepada Tuhan? Justru persembahan seperti itu akan menjadi kutuk. Tetapi memang selalu direkomendasikan bahwa udahlah, urusan persembahan itu kan urusan pribadi orang itu dengan Tuhan. Entah persembahannya diterima atau tidak, tugas gereja itu adalah mengelola persembahan itu. Nah, yang menjadi masalah biasanya itu adalah bagaimana kalau gereja tidak mau melayani? Gereja tidak mau melayani, tidak ada pelayanan di situ. Sebenarnya itu terlihat dari jauh, Rito, dan gereja tidak mau melayani. Ada sebuah proses yang panjang dan mengatakan bahwa sebaiknya kita begini. Tetapi pada akhirnya keluarga memilih mau kena lasuikan kami teh. Jadi pada akhirnya gereja kemudian mengatakan, oke lah, kamu sudah memilih, jadi ya apa boleh buat, kenapa para lasik Allah. Lagi pula pemalim pabuleya lukutomate. Kalau memang tidak lagi didasarkan pada iman Kristen, artinya ada iman yang lain yang dipakai, itu pemali. Dalam Alukutodolo sendiri, dalam Katorayam, untuk pabuleya lukutomate. Saya pernah sekali, saya bukannya tidak mau melayani. Jadi di situ sudah dikatakan bahwa janganlah buat yang begitu, panggil orang dari berbagai penjuru untuk berjudi. Tapi tetap saja dilakukan. Saya ke situ, lalu kemudian orang mengatakan, tambah ibadah nih. Karena saya bukannya tidak mau, tapi saya takut. Saya takut kepada orang mati, saya bilang begitu. Saya takut karena tadi kan sudah ada aluk yang dipakai. Nah, kenapa harus ganti-ganti aluk? Sudahlah, kalau ada aluk satu, pakai itulah. Nah, itu alasannya sebenarnya kenapa gereja mengatakan, udahlah, kalau misalnya tetap saja keluarga atau orang-orang yang harus dilayani lebih beriman kepada manukuna, kepada tedongona, dan dia betul-betul tidak mau
mendengarkan nasihat gerejawi berdasarkan firman Tuhan, ya udah lebih baik kita menghindar dari situ. Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau memang kau sudah tidak diterima, kebaskanlah jubahmu, rimbakan itu sambungmu, ada kembali. Jadi waktu itu saya bilang, saya bukannya tidak mau melayani, tapi saya takut untuk melayani karena saya tidak mau nanti ini tomate ini dalam aluk yang sudah dijalankan tadi, masa sekarang di sudah terlalu lama bicara ya. Oke, semoga bisa menjawab sedikit apa yang ditanya. Iya, artinya memang itu suatu hal yang sangat digumuli juga mungkin gereja Toraja ya. Ya, berat. Tidak mudah bagi teman-teman untuk memutuskan bahwa pelayanan tidak ada. Oh, itu berat. Itu berat untuk melakukannya. Tapi harus dilakukan. Apa boleh buat? Apalagi ini kan berbeda-beda setiap klasis begitu ya, jemaat. Kemudian biasanya ya. Nah, banding-bandingkan nah kenapa berbeda di sini, berbeda di sini. Tapi ada juga Pak Pendeta, ada juga yang misalnya tidak dilayani oleh jemaat setempat, tapi kemudian ini di malendaka keluarga pergi cari pendeta lain. Sayangnya itu juga pendeta dari gereja Toraja misalnya. Nah, dia yang datang melayani di situ. Apakah itu memang diperbolehkan ataukah ini terkait pada panggilan seorang pendeta yang harusnya DPR dikritik, diadili oleh sidang Dewan Kehormatan. Oh ya, dan itu terjadi biasanya. Teman-teman pendeta yang memaksakan diri untuk tetap pergi melayani itu biasa, jadi ribut lah di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah komunitas pendeta. Memang disayangkan kalau itu terjadi, bahwa kita tidak menghargai majelis gereja atau teman-teman pendeta yang ada di sebuah jemaat. Itu disayangkan kalau itu terjadi. Ada yang sering mengatakan, kan saya keluarga. Ini pengalaman saya pribadi. Nenek mertua saya waktu meninggal itu sudah mulai marak tedong petarung dan beberapa yang lain. Jadi waktu itu malah bukan nitim apa silaga tedong. Saya ada di sana, saya juga jingkra di situ karena tedong. Karena sekali lagi saya suka itu tedong silaga, bagus sekali, asik sekali. Pokoknya adrenalin lah terpacu di situ. Yang saya benci di sana itu adalah judi terselubungnya. Lalu majelis gereja sudah mengingatkan kepada kami keluarga besar bahwa kalau memang tetap dipaksakan ada ritus-ritus, misalnya tedong petarung seperti itu yang dipaksakan datang, mohon maaf kami tidak akan datang lagi untuk melayani. Nah, itu pernyataan dari gereja. Nah, tapi rupanya waktu kami sudah turun, ada kelambu-kelambu di bawah ini, ada tedong kelambu di dalam. Jadi ini unik juga. Pada malam hari tedongnya itu kelambu di dalam pada malam hari. Nah, gembalanya itu di luar nasilai kasisi. Tapi itu intermezzo. Lalu pada akhirnya saya ditelepon sama Pak Pendeta, Pak Christian, bagaimana kok teh? Nah, ternyata dia niti. Kami saya masih tetap akan berjuang Pak Pendeta. Tetapi kalau memang itu yang terjadi, jangan datang. Dan saya tidak akan keberatan. Pada saya mulai keberatan, maka akan niram melayani. Apalagi saya, istri saya, masih ada beberapa saudara-saudara yang lain, sepupu-sepupu yang juga hamba Tuhan. Ini sudah menjadi pilihan keluarga, jadi ya ini sudah menjadi risiko kami dan termasuk kesalahan kami, kelemahan kami pendeta yang ada dalam keluarga bahwa tidak bisa meyakinkan keluarga. Dan ada juga keluarga yang mengatakan, nah kan pandita siapa Bapak Sofia, anak saya yang pertama namanya Sofia, pandita siapa? Saya bilang, mohon maaf Om, saya pendeta karena gereja Toraja, bukan karena keluarga. Jadi jangan menyebut-nyebut masalah keluarga ketika bicara tentang pendeta. Jadi saya menjadi pendeta karena korps gereja Toraja, bukan karena keluarga. Karena di keluarga saya adalah DNA Sofia, bukan pendeta Bapak Sofia. Oh, enggak ada itu pendeta Bapak Sofia. Jadi disayangkan kalau itu terjadi dan kita menghargai setiap keputusan majelis jemaat. Gitu. Oke. Ya, nanti teman-teman yang edit ya soal itu apakah perlu dimasukkan atau gimana, karena memang ini agak panjang pertanyaannya Pak. Ada satu lagi. Ini yang terakhir, saya sebut merek saya ya, nggak apa-apa karena ini pertanyaan dari teman-teman. Ya memang dia tergabung dalam komunitas ini. Iya. Ada
tapi kemudian gereja mungkin bisa menolak gitu ya untuk ya kita sampai pada kita melihat mungkin akhirnya saja lah kita katakan saya menolak lah seperti itu, padahal memang ada rangkaian kejadian yang sebelumnya terjadi. Akhirnya gereja mungkin menolak atau mengembalikan persembahan seperti itu. Tapi kemudian ada pertanyaan selanjutnya bahwa tapi sepertinya gereja Toraja dalam hal-hal tertentu berdiam diri, terutama dalam hal melakukan aksi ketika ada musibah, ada kecelakaan. Justru KPTS, ini pertanyaan dari teman-teman, saya harus sebutkan, KPTS bisa hadir memberikan bantuan baik secara material maupun moral ketika ada musibah atau kecelakaan. Tapi justru BPS Gereja Toraja tidak pernah melakukan aksi seperti itu. Entah mungkin karena sibuk secara internal, program dan lain sebagainya, tidak tahu. Justru KPTS yang hadir di sana memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Bagaimana dari Gereja Toraja? Apakah memang ini sesuatu hal yang terjadi seperti itu ataukah bagaimana? Silakan Pak. Oke, ada merek yang disebut KPTS. Saya tidak pernah memiliki klaim negatif secara general kepada KPTS. Karena yang menjadi dilema itu adalah oknum di dalam KPTS yang menjadikan wadah ini untuk mengorganisir judi. Jadi KPTS-nya sendiri saya tidak mau mengeneralisir bahwa wah itu sudah kan Hakio Mio begitu. Dan saya tahu bahwa ada di dalam KPTS sebenarnya orang-orang yang katakanlah kalau nang pangkambi tempo bitik jadi Napoli itu tidak masilaga jadi ko yang akar aku mau kambi bang hari kutut kan main popang lagi tahu masalah dengan akibat kali tapi urusan tangga anak otak aku kepegok kan ada juga yang seperti itu. Jadi kita jangan langsung menggeneralisir. Nah ini juga keliru ketika langsung digeneralisir bahwa KPTS itu adalah gudangnya penjudi. Tidak seperti itu, karena saya juga masuk di grup itu kok. Saya masuk di grup FB-nya ketika ada pernah sekali waktu lagi di Jakarta seperti yang dibilang bahwa ada sumbangan-sumbangan ya sedikit urun-urun di sana bagus juga. Cuma jangan membandingkan organisasi ini dengan misalnya gereja. Karena yang ada dalam kan contoh Gereja Toraja itu ada 1.100. Sebut saja dana diakonia untuk gereja itu adalah 100.000 per bulan. Walaupun itu tidak mungkin. Mungkin di beberapa jemaat yang sedikit sekali anggotanya mungkin bisa. Tapi lebih tinggi dari itu. Tapi oke lah, kita sebut saja seluruh Gereja Toraja dana diakonianya itu adalah 100.000 per bulan. Artinya kalau 1.100 jemaat itu sudah 110 juta per bulan. 110 kali 12 1.300.000. Wah, matematika saya bagus. 1.300.000 1,3 M per tahun. Ini karena tidak diekspos. Ini karena tidak dalam bentuk gelondongan yang besar lalu kemudian dibawa di sebuah tempat. Padahal kalau ngomong tentang diakonia sendiri yang dilakukan oleh gereja itu terprogram undi 3 di jemaat itu semuanya adalah undi diakonia. Minimalnya itu adalah 1,3 M per tahun dan setiap tahun seperti itu. Jadi mungkin terlalu dekat barangkali ya melihat satu sudut ketika mengatakan gereja berdiam untuk menolong aksi sosial. Nah itu misalnya KPTS itu melakukan sesuatu. Kira-kira kalau mau ditanya berapa M yang pernah digelontorkan untuk itu. Nah sementara gereja secara total itu setiap tahun 1,3 M yang dibelanjakan, yang disalurkan sebagai dana diakonia menolong saudara-saudara kita yang kesusahan atau ditimpa musibah. Nah, itu untuk ukuran 100.000 per jemaat. Belum lagi kalau di jemaat-jemaat kota bisa jutaan per bulan. Hitung sendiri makin itu. Jadi tapi udahlah, kita jangan kalkulasi seperti itu. Ini hanya untuk mengatakan bahwa jangan momen sesaat dipakai untuk kemudian mau menilai sesuatu. Karena yang kecil ini yang satu ini diledakkan. Sementara jemaat-jemaat itu, seluruh jemaat Gereja Toraja itu tidaklah selalu mengekspos
Belum lagi saudara-saudara gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Pentakosta, diakonianya yang memang juga tidak terlalu suka dengan kegiatan-kegiatan perjudian seperti itu. Nah, jadi bisalah sedikit dikoreksi dan mengatakan bahwa BPS dia justru KPTS misalnya yang action, mungkin bisa dilihat dalam katakanlah data yang lebih luas. Tapi kita bersyukur ketika ada banyak orang yang boleh terlibat dalam sebuah kegiatan. Nah, ini catatan juga kan, misalnya dalam masa-masa pandemi ini, kalau mau dibilang Gereja Toraja ini syukur kepada Tuhan bahwa Gereja Toraja dipakai untuk ada Toraja peduli yang dilakukan, krisis center Gereja Toraja menggandeng Pemda, lalu kemudian menggandeng sang Torayan dimanapun berada, sehingga menggalang APD, alat pelindung diri, dibagi-bagikan ke puskesmas, ke rumah sakit, bahkan rumah sakit pemerintah itu diberikan oleh Gereja Toraja. Lalu setelah APD dianggap cukup, pindah lagi ke lumbung diakonia. Lumbung diakonia, siapa membagikan ini, membagikan itu. Woi, nominalnya sudah sangat luar biasa dan begitu banyak orang yang dibantu. Jadi kita sudah melakukan banyak hal, gereja melakukan banyak hal, dan orang Toraja melakukan banyak hal. Tentu ini syukur kita. Jadi saya kira kurang baik untuk dihubung-hubungkan. Nah, tapi yang positifnya dari pertanyaan ini adalah, saya mau larinya ke PPGT. Ayo, saudara-saudara, anak-anak muda milenial, lakukan sesuatu ketika ada sesuatu. Jadi jangan berdiam diri ketika ada hal yang terjadi, meskipun kita tahu juga bahwa sebenarnya dana dia punya teman-teman di jemaat itu banyak ada, walaupun itu tidak terekspos sedemikian rupa. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saya kira begitu, John. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Menarik sekali tadi bahwa memang tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi ya, tapi harus dilihat secara keseluruhan, secara holistik begitu ya, bahwa ya dalam jemaat pun sudah melakukan diakonia seperti itu. Ya mungkin ini tidak akan masuk rekaman kita yang selanjutnya, pertanyaan saya selanjutnya ya Pak ya, karena mungkin agak panjang nanti yang pertanyaan ini yang kita sudah jawab. Tapi memang di masa seperti ini kan masa-masanya kita ya kenanu ya, kalau mau mengasihi ya, ini bukan berarti bahwa setelah ini tidak boleh mengasihi, tidak. Ini waktunya betul-betul untuk saling memperhatikan, saling mengasihi begitu ya. Jadi refleksi betul bagi kita. Nah, betul. Celakalah kita kalau orang lagi kesusahan, tapi kita lagi berkecukupan, tapi kita tidak mau membantu. Tapi puji Tuhan, Gereja Toraja luar biasa mengambil peran melalui krisis center dan lumbung diakonia di saat-saat seperti ini. Amin. Iya. Oke, Pak Pendeta, saya kira cukup podcast kita untuk episode 4 kali ini. Pertanyaan teman-teman tadi sudah banyak sekali diulas oleh Pak Pendeta mengenai budaya dan gereja begitu ya. Kami sangat mengapresiasi Pak Pendeta Christian Tanduk Langit di tengah-tengah kesibukannya berpelayanan, masih menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan PPGT Kelas Pulau Jawa untuk memberikan pencerahan dan juga pemahaman-pemahaman yang benar terkait dengan budaya, terkait gereja, dosa, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak Pendeta Christian Tanduk Langit. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam segala pelayanan keluarga, juga untuk Komisi Liturgi Musik Gerejawi Gereja Toraja. Semoga semakin sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan amin. Semoga lain kali bisa kita berjumpa lagi dalam podcast-podcast selanjutnya. Ya. Siap. Salam hormat untuk seluruh keluarga di Toraja. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam Kaboro. Salam.